Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita akan membicarakan atau kita akan membaca sebuah kisah, yakni kisah seorang waliullah di dalam bab tentang taubat. Di dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah kita telah banyak membicarakan tentang keutamaan dan kemuliaan daripada taubat, serta keutamaan dan kemuliaan di antara orang-orang yang bertaubat itu, dan di antara orang-orang yang dituliskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka yang masyhur, yang mengisahkan tentang orang-orang yang mencapai derajat kewalian, yakni suatu derajat yang mulia di sisi Allah, padahal mereka memiliki masa lalu yang buruk, yakni masa lalu yang lalai daripada ketaatan. Ada yang memiliki masa lalu sebagai perampok, ada juga yang memiliki masa lalu sebagai pemabuk, dan juga punya masa lalu yang kelam, di mana sebelum mereka bertaubat mereka adalah orang yang bergelimang dosa. Namun ketika mereka telah bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh, Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat mereka pada derajat yang tinggi. Di antara kisah atau hikayat yang dituliskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka, pada pagi hari ini bersama kita adalah kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah, juga kitab Tazkiratul Awliya yang ditulis oleh Imam Fariduddin At-Tor, yang sangat terkenal di dalam kitabnya Tazkiratul Awliya. Dalam kisah kali ini kita akan membawakan atau membicarakan kisah seorang waliullah yang bernama Bishril Hafi. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam kedua kitab ini kita menemukan kisah daripada seorang ulama yang bernama Bishril Hafi. Bishril Hafi di dalam terjemahnya adalah seorang ulama yang memiliki masa lalu yang sangat kelam. Beliau adalah ulama yang memiliki nama Abu Nasr Bishril bin Al-Harith Al-Hafi, atau lebih masyhur dikenal dengan nama Bishril Hafi. Al-Hafi artinya adalah orang yang bertelanjang kaki, yakni orang yang tidak menggunakan alas kaki ketika berjalan kemanapun ia pergi, baik ia pergi ke hutan ataupun berjalan di jalan-jalan, ia meninggalkan alas kakinya dengan sebuah alasan tertentu. Bagaimana kisah seorang Bishril Al-Hafi yang memiliki masa lalu yang gelap, lalu kemudian bertaubat, dan di akhir pertaubatannya itu Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan derajatnya dengan menjadikan ia seorang wali yang besar. Bishril Hafi adalah seorang ulama yang lahir sekitar tahun 150 Hijriah, lahir di kota Merv. Kota Merv adalah sebuah kota yang ada di Khurasan, atau dikenal kalau sekarang dengan nama Turkmenistan. Beliau adalah seorang pemabuk, orang yang suka berjalan atau nongkrong di jalan-jalan, seorang berandalan, dikenal sebagai orang yang ditakuti karena kejahatannya, dan dikenal juga beliau adalah seorang pemabuk yang hari-harinya dilalui dengan aktivitas meminum arak, yakni meminum minuman keras, di mana minuman itu adalah minuman yang memabukkan, yang dihukumi haram di dalam agama Islam. Barang siapa yang meminum minuman keras, maka ia telah melakukan perkara haram.
sebab minuman keras itu akan merusak akal, sehingga manusia akan berbuat sesuatu yang buruk tanpa ia sadari, dan dengan aktivitas tersebut ia banyak merugikan banyak orang. Akan tetapi di tengah keadaan yang demikian itu, beliau melakukan sebuah perjalanan. Perjalanan apa yang dilakukan? Yakni beliau berjalan di jalan-jalan. Kisah ini dituliskan di dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah di Saliki Tariqil Akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Kana sababu taubati Bishril Hafi, adalah yang menjadi sebab bertaubatnya seseorang yang suka mabuk-mabukan yang bernama Bishril Hafi, annahu asaba fit tariqi kaghidatan maktuban fiha ismullahi azza wa jalla. Pada suatu ketika dalam keadaan mabuk, dengan berjalan secara sempoyongan, beliau berjalan di sebuah jalan. Lalu di tengah jalan itu beliau menemukan secarik kertas. Sedangkan pada secarik kertas itu tertulis nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Bishril Hafi menemukan secarik kertas itu dalam keadaan ia sedang mabuk. Tetapi dalam keadaan yang demikian itu tergerak hatinya karena melihat secarik kertas itu yang berceceran di jalanan. Lalu setiap orang lewat di jalan tersebut menginjak-injak tulisan itu, sedangkan tulisan tersebut terdapat nama daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka melihat kejadian yang demikian itu, dalam keadaan mabuk ia mengambil secarik kertas itu. Fa akhadhaha washtara bidirhamin kana ma'ahu ghaliyatan. Lalu ketika melihat kejadian tersebut, ia mengambil secarik kertas itu. Lalu ia pergi membeli minyak wangi dengan uang dirham yang ada pada dirinya. Fa tayyaba bihal kaghidata wa ja'alaha fi shiqqi ha'itin. Lalu kemudian dengan minyak wangi yang ia beli itu, ia percikkan minyak wangi itu pada kertas yang bertuliskan nama Allah itu. Lalu kertas itu ia perlakukan dengan baik, ia simpan di tempat yang terhormat yang ada di rumahnya. Artinya seorang pemabuk ini masih memiliki rasa takzim dan penghormatan kepada Allah. Dengan jalan nama yang tertulis pada kertas itu yang diinjak oleh orang lain, ia ambil dan diberi minyak wangi. Dengan niat yang tulus itu, ia simpan kertas itu yang telah ia percikkan minyak wangi. Wara'a fima yaran naimu ka'anna qailan yaqulu lahu. Dengan perbuatan yang demikian itu, maka ada seorang waliullah, ada seorang suci yang ada di kota tersebut. Dalam keadaan tertidur ia bermimpi, dan di dalam mimpi seorang wali, di dalam mimpi seorang mulia, di dalam mimpi seorang yang soleh itu, ia mendapatkan ilham bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada Bishr, atau Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada orang tersebut untuk mengatakan sesuatu kepada Bishr. Perkataan itu apa? Ya Bishr, wahai Bishr Al-Hafi, thayyabta ismi, engkau telah mengharumkan namaku. La atayyabanna ismaka fid dunya wal akhirah, maka oleh sebab engkau telah mengharumkan namaku, aku pun akan mengharumkan namamu baik di dunia dan di akhirat. Setelah mimpi demikian itu, seorang ulama ini terbangun. Lalu ia memikirkan tentang makna mimpinya itu. Di dalam mimpinya Allah Subhanahu wa ta'ala mengilhamkan kepadanya untuk mengatakan sesuatu yang sangat menakjubkan kepada seorang pemabuk, yakni Bishril Al-Hafi. Bagaimana mungkin seorang Bishril Al-Hafi
yang dikenal sebagai seorang berandalan, pekerjaannya melakukan kejahatan di jalan-jalan, kemudian aktivitas hari-harinya adalah mabuk-mabukan, bisa-bisanya mendapatkan derajat kemuliaan sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengharumkan namanya di dunia dan di akhirat. Lalu seorang wali ini merasa ragu, apakah betul ini ilham dari Allah atau godaan setan? Lalu seorang ulama ini bergegas mengambil air wudhu. Setelah ia bersuci, kemudian ia melakukan sholat 2 rakaat, kemudian meminta kepada Allah petunjuk apakah yang ada di dalam mimpinya itu adalah sesuatu yang hak atau sesuatu yang datang daripada setan. Lalu setelah selesai melaksanakan sholat sunnah itu, lalu beliau tidur kembali. Di dalam tidurnya ia kembali bermimpi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Bishr. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang wali tersebut untuk mengatakan sesuatu kepada Bishr, yakni apa? Ya Bishr, wahai Bishr, thayyabta ismi, engkau telah mengharumkan namaku. Apa maksud mengharumkan namaku? Ada nama Allah pada secari kertas, diinjak-injak orang, lalu diambil, diberi minyak wangi, dihormati, kemudian disimpan di dalam rumahnya di tempat yang mulia. Beliau telah mengharumkan nama Allah yang tertulis di dalam secari kertas. La atayyabanna ismaka fid dunya wal akhirah. Oleh sebab itu aku pun mengharumkan namamu di dunia dan di akhirat. Lalu kemudian mimpi yang kedua kalinya ini terbangun lagi. Lalu ketiga kalinya seorang wali ini masih pun mempertanyakan kebenaran daripada mimpinya itu. Lalu ia pergi berwudu kembali. Setelah dia berwudu, lalu ia melaksanakan sholat kembali, sholat sunnah hajat, meminta kepada Allah apakah hak yang ia lihat di dalam mimpinya itu atau dari setan. Lalu pada keadaan yang ketiganya, ia kembali bermimpi bahwa benar mimpinya terulang selama 3 kali. Setelah ia bermimpi sebanyak 3 kali itu, lalu ia merasa sangat yakin bahwa mimpinya itu adalah hak. Mimpi seorang waliullah, mimpi seorang ulama yang soleh adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ia bergegas mencari Bishr al-Hafi untuk mengatakan apa yang ia lihat di dalam mimpinya. Lalu ketika ia mendatangi rumah Bishr al-Hafi, dia tidak menemukan Bishr. Dia bertanya kepada orang lain yang ada di sekitarnya, kemana Bishr? Orang tersebut mengatakan Bishr sedang berkumpul bersama teman-temannya, melakukan kebiasaan yang memang biasa dia lakukan dalam setiap hari, yakni apa? Mabuk-mabukan bersama kawan-kawannya. Lalu kemudian seorang ulama wali ini menemui Bishr al-Hafi, mendatanginya di rumah teman-temannya. Pada saat seorang ulama ini menjumpai Bishr al-Hafi berkumpul bersama teman-temannya, benarlah yang ia lihat di dalam mimpinya bahwa Bishr al-Hafi telah bertaubat. Beliau berkata kepada kawan-kawannya, wahai teman-temanku, aku telah dipanggil. Maknanya adalah telah mendapatkan panggilan dari Allah untuk bertaubat, telah tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah, telah Allah masukkan cahaya hidayah di dalam hatinya sehingga ia berkata kepada teman-temannya, mulai hari ini kalian tidak akan pernah lagi melihatku dalam keadaan seperti semula, yakni kalian tidak akan pernah melihatku lagi mabuk-mabukan dan melakukan kejahatan. Lalu Bishr al-Hafi ini kemudian pulang, dan seorang wali tadi mengatakan kepada Bishr al-Hafi tentang perkara yang dilihatnya di dalam mimpinya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada Bishr al-Hafi, ya Bishr, wahai Bishr, sungguh engkau telah mengharumkan namaku, engkau telah memuliakan kedudukanku, lalu aku pun telah memuliakanmu dan mengharumkan namamu di dunia dan di akhirat. Lalu setelah kejadian tersebut, berlalulah masa, dan di masa-masa pertaubatan daripada seorang Bishr tadi itu, ia benar-benar telah meninggalkan kejahatannya itu secara total, dan dia hidup sebagai gelandangan, hidup sebagai pengemis. Makna sebagai pengemis adalah hidup tanpa memiliki apapun, karena semua perkara yang ada pada dirinya
ia berikan kepada orang lain. Bishr al-Hafi sangat terkenal sebagai orang yang memiliki jiwa sosial yang tinggi, sehingga di mana ada orang miskin, ketika ia masih memiliki harta, maka hartanya itu ia berikan kepada orang miskin itu seluruhnya. Pada suatu ketika terjadi musim dingin. Dalam musim dingin itu orang semua mengambil baju yang tebal untuk melindungi badannya daripada suhu yang dingin. Tetapi dalam keadaan yang demikian, Bishr al-Hafi justru melepaskan bajunya dan tidak memakai baju. Lalu ketika orang lain bertanya, "Ya Bishr, kenapa engkau lakukan ini? Sungguh sekarang adalah cuaca yang sangat dingin sehingga semua orang masuk ke dalam rumah-rumahnya, semua orang memakai baju yang tebal untuk melindungi dirinya daripada cuaca yang sangat dingin." Lalu Bishr menjawab, "Aku teringat pada orang-orang miskin. Barangkali ada di antara mereka yang tidak memiliki pakaian, sehingga pada saat ini ada di antara orang-orang miskin itu yang tidak memakai baju. Lalu aku ini sekarang adalah orang yang tidak memiliki apa-apa. Aku tidak bisa memberikan apapun kepada orang-orang miskin itu untuk menutupi badan mereka daripada kedinginan. Maka dengan demikian, kalau aku tidak bisa memberikan sesuatu kepada mereka, lalu aku ingin merasakan sesuatu yang juga mereka rasakan. Ketika mereka kedinginan, aku pun ingin merasakan kedinginan seperti mereka." Lalu beliau melepaskan bajunya. Pada akhir hayat daripada Bishr al-Hafi ini, beliau tidak memiliki apa-apa lagi. Maknanya bukan berarti karena beliau miskin, tetapi seluruh perkara yang ada pada dirinya ia sedekahkan kepada orang lain. Bahkan ia ketika berjalan di jalan-jalan tidak memiliki sandal atau tidak memakai alas kaki, sehingga beliau dikenal pada saat itu masyhur disebut dengan Bishril Hafi. Al-Hafi itu artinya orang yang tidak memakai sandal, sehingga Bishr ini terkenal dengan sebutan Bishr al-Hafi, yakni Bishr yang tidak memakai sandal. Namun ketika beliau ini telah bertaubat kepada Allah, Allah menjadikan ia seorang wali, sehingga jangankan manusia biasa, dari kalangan ulama sekalipun sekelas Imam Ahmad bin Hanbal yang hidup pada masanya sangat menaruh hormat kepada Bishr al-Hafi. Bahkan diceritakan bahwasanya Imam Ahmad sering sekali mengunjungi Bishr al-Hafi. Apa tujuan Imam Ahmad, seorang wali juga, seorang ulama besar ahli hadis, yang di dalam tobaqotnya dinyatakan beliau menghafalkan 1.000.000 hadis, tetapi beliau mendatangi seorang yang lusuh, seorang sufi yang agung yang tidak memiliki apa-apa. Ketika beliau mendatangi Bishr al-Hafi, murid-murid daripada Imam Ahmad ini banyak yang protes, "Ya Imam, tidak ada di dunia pada saat ini yang melebihi engkau dalam perkara ketakwaan, dalam perkara ilmu. Lalu apa tujuanmu mendatangi seorang pemabuk?" Lalu beliau menjawab bahwasanya aku lebih ahli daripada Bishr dalam bidang ilmu hadis, akan tetapi dalam bidang ilmu ma'rifatullah, dalam bidang ilmu mengenal Tuhan, Bishr di atasku, Bishr lebih daripada aku. Lalu aku mendatangi Bishr untuk bertanya perihal Tuhanku kepadanya. Banyak mendengarkan nasihat-nasihat daripada Bishr. Itulah Imam Ahmad bin Hanbal yang hidup semasa daripada Imam Bishr al-Hafi ini. Selain daripada manusia, selain daripada ulama yang menghormati beliau, maka hewan-hewan pun menghormati beliau. Dikisahkan ketika hari wafat beliau itu, ada seseorang yang mengetahui kewafatannya itu bukan dari berita yang disampaikan orang lain, tetapi dengan melihat perilaku hewan yang ada di jalanan. Konon di zamannya Imam Bishr al-Hafi, karena Imam Bishr al-Hafi ini ketika berjalan tidak menggunakan sendal, maka tidak ada satupun hewan yang membuang kotoran di tengah jalan. Demi menghormati Imam Bishr al-Hafi,
Jangan sampai Imam Bishr Al-Hafi menginjak kotoran daripada ayam-ayam atau kambing-kambing, ternak-ternak yang ada di jalanan itu. Sehingga pada masanya tidak ada hewan yang buang kotoran di jalan karena menghormati Bishr Al-Hafi yang akan berjalan melalui jalan itu tanpa menggunakan alas kaki. Tapi suatu ketika ada seseorang melihat ada hewan yang membuang kotoran di tengah jalan. Lalu ketika melihat hewan membuang kotoran di tengah jalan, sentak ia mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Lalu orang lain bertanya, "Apa yang engkau katakan? Apakah ada berita duka sehingga engkau mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un?" Lalu orang tersebut mengatakan, "Ya, Imam Agung Bishr Al-Hafi telah wafat." Lalu orang bertanya, "Dari mana engkau tahu? Sedangkan kita bersama-sama dan tidak pernah mendengarkan berita itu." Lalu orang tersebut menjawab, "Aku mengetahui bahwasanya Imam Bishr Al-Hafi telah wafat karena ada seekor ternak yang membuang kotoran di jalan." Itu artinya seorang yang dihormati oleh hewan-hewan itu telah tiada. Dahulu mereka tidak pernah membuang kotoran di jalan-jalan karena ada seorang ulama wali yang bernama Bishr Al-Hafi. Sekarang telah terjadi seekor hewan ternak membuang kotoran di jalan. Ini pertanda telah hilangnya seorang yang dihormati oleh semua makhluk, bahkan dihormati oleh hewan sekalipun, sehingga hewan itu tidak lagi menaruh hormat kepada yang lain, sehingga apa? Mereka telah membuang kotoran di jalan. Demikianlah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah seorang Bishr Al-Hafi. Dan di akhir hayatnya beliau ini wafat pada tahun 227 Hijriah di kota Baghdad. Pada hari kewafatannya itu, beliau mendengar ada seorang miskin yang tidak memiliki baju. Lalu baju yang ada pada dirinya ia lepaskan, dia berikan kepada orang lain. Kemudian ia meminjam baju daripada saudaranya dan wafat dalam keadaan memakai baju yang dipinjam oleh orang lain. Ia meninggalkan semuanya, meninggalkan kemaksiatan. Tidak hanya kemaksiatan, bahkan dunia pun, hiruk pikuk dunia ditinggalkan. Ia kembali kepada Allah dalam keadaan semulia-mulia keadaan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah apa yang bisa kita petik daripada kejadian ini? Jangan sekali-kali meremehkan amal yang kecil. Lihat Imam Bishr Al-Hafi hanya dengan menyimpan secari kertas yang bertuliskan asma Allah di jalan lalu dihormatinya. Sebab itu Allah menurunkan rahmat kepadanya, memberikan petunjuk dan hidayah kepadanya. Seketika itu juga Allah mengangkatnya pada derajat yang tinggi, yakni pada derajat kewalian yang tertinggi. Maka seburuk apapun masa lalu kita, seburuk apapun keadaan kita, jangan kita meremehkan amal yang kecil. Selama kita masih bisa beramal, maka beramallah. Meskipun kita belum bisa meninggalkan kesalahan itu secara total. Mudah-mudahan dengan kita melakukan amal itu, dengan keikhlasan kita, meskipun kita masih banyak dosa, Allah akan memuliakan kita, menerima taubat kita, dan menempatkan kita pada derajat yang mulia, yakni derajat orang yang telah bertaubat dan telah diterima taubatnya. Demikian hadirin yang dirahmati Allah, mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahu a'lamu bis-shawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.